Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika masih bersama Bu Meli dari SMP Negeri 5 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentang deret bilangan. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami deret geometri dan menentukan rumus jumlah n suku atau Sn dari deret geometri. Nah, Ibu ingatkan lagi bahwa deret bilangan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada namanya deret aritmatika dan ada namanya deret geometri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang deret geometri. Apakah deret geometri itu? Nah, deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri. Disimbolkan atau dinotasikan dengan Sn. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, kamu memiliki barisan geometri 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, berapakah rasionya di sini? Rasionya adalah 2 ya, karena dari 2 ke 4 kan dikali 2. 4 ke 8 kan dikali 2, 8 ke 16 juga dikali 2. Atau 16 dibagi 8 dapat 2, 8 dibagi 4 dapat 2, 4 dibagi 2 juga dapat 2. Jadi rasionya adalah 2. Nah, bagaimana deret geometrinya? Nah, deret geometrinya adalah ini. Sn sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 8 tambah 16. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang perlu kamu ingat, UN-nya itu kan sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 ya. Di mana A itu adalah U1 dan R itu adalah rasio atau pembanding. Dan N itu adalah bilangan asli. Jika Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah dan seterusnya tambah UN, maka kita bawakan dia ke sini. U1-nya kita bawakan ke rumus UN ini. Maka dia akan menjadi U1 sama dengan A. U2-nya AR. U3-nya adalah AR pangkat 2. U4-nya adalah AR pangkat 3 ditambah dan seterusnya. UN-nya adalah UA dikali R pangkat N kurang 1 kan. Nah, apabila Sn-nya itu kita kalikan dengan rasio, maka akan diperoleh bentuk sebagai berikut. Sn ini kita kali dengan rasio. Rasio yang ini ya. Maka dia menjadi nih. A yang ini dikali dengan R, maka akan menjadi AR. AR ini kita kali lagi dengan R, maka akan menjadi AR pangkat 2. Kemudian AR pangkat 2 ini kita kalikan lagi dengan R, maka akan menjadi AR pangkat 3. AR yang pangkat 3 ini kalau dikalikan lagi dengan R kan jadinya AR pangkat 4. Nah, di sini Ibu abaikan aja. Kemudian ditambah, nah di sini tambah ya. AR pangkat N kurang 1 ya. AR pangkat N kurang 1 tambah AR pangkat N ya. Nah, di sini kalau AR pangkat N kurang 2 dikali R, maka akan menjadi AR pangkat N kurang 1. Nah, kalau AR pangkat N kurang 1 dikali dengan R, maka akan menjadi AR pangkat N. Nah, jika kedua bentuk ini kita kurangkan, maka akan menjadi seperti ini. Nah, A ini kan nggak ada kawannya ya. Yang bisa kita sederhanakan yang mana? AR dengan AR ini kan. Kemudian AR kuadrat dengan AR ini bisa kita hilangkan. Ya kan, habis dia kan, karena AR kuadrat dikurang AR kuadrat kan 0 dia. Kemudian AR pangkat 3 dengan AR pangkat 3 ini juga habis dia. Dan AR pangkat N kurang 1 dengan AR pangkat N kurang 1 yang di sini juga habis dia kan. Nah, ya kan? Nah, seperti itu. Maka yang tersisa apa? Yang tersisa itu adalah jika Sn dikurang dengan R kali S Rsn, maka di sini akan menjadi yang tersisa adalah A ditambah AR pangkat N. A ditambah AR pangkat N. Nah, yang kita butuhkan di situ kan rumus Sn ya. Nah, berarti di sini kalau Sn dikurang Rsn ini kan berarti Sn-nya bisa kita keluarin. Nah, kalau Sn di sini dikeluarin, maka yang tertinggal itu adalah 1. Kalau R dari R kali Sn ini yang dikeluarin adalah Sn-nya, difaktorkan itu adalah Sn-nya, maka yang tertinggal di sini adalah faktornya R. Jadi di dalam tanda kurung itu adalah 1 dikurang R. Sama dengan, nah ini juga seperti itu. A ditambah A dikali R pangkat N. Nah di sini kan koefisien yang sama itu faktornya adalah A kan. Berarti A-nya kita keluarin. Maka yang tersisa di sini apa? 1 faktornya.
Yang di sini yang tersisa faktornya apa? R pangkat N, karena A-nya udah dikeluarin. Nah, karena kita mau mencari Sn saja, maka Sn di sini bisa kita buat A dikali 1 dikurang R pangkat N, kita bagi dengan 1 kurang R. Ini adalah rumus Sn. Tapi ada syaratnya, ini berlaku jika R-nya kurang dari 1 atau dan R-nya besar dari 0. Atau R-nya berada antara 0 sampai 1. Ya, bisa jadi setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Nah, sekarang masih dengan bentuk tadi, kalau misalnya sekarang R kali Sn-nya kita kurangkan dengan Sn, maka akan diperoleh bentuk seperti ini. Nah, kita balik ya. Kalau tadi Sn dikurang R dikali Sn, nah sekarang R dikali Sn kita kurangkan dengan Sn-nya. Jadinya seperti apa? Seperti ini. Nah, di sini yang bisa disederhanakan yang mana? Kalau AR dikurang dengan AR kan habis ya, atau 0 ya. Maka ini bisa kita coret. Kemudian AR pangkat 2 dengan AR pangkat 2 kan bisa kita coret juga. Habis dia ya. Karena dikurang. Nah, di sini AR pangkat 3, di sini juga AR pangkat 3. Kurang kan, habis dia. Nah, ini AR pangkat N kurang 1. Di sini AR pangkat N kurang 1 juga habis. Maka yang tersisa itu apa? Ya, ini R kali Sn menjadi RSN dikurang Sn. Sama dengan, nah yang di atas yang tersisa itu adalah A dikali R pangkat N kan? Nah, jadinya A kali R pangkat N dikurang. Nah, yang di bawah yang tersisa apa? A. Nah, maka jadinya RSN dikurang Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang A. Nah, kita butuhkan tadi Sn ya. Nah, ini kita faktorkan lagi. Keluarkan yang sama faktornya, yaitu Sn. Maka jadinya seperti ini. Ini dikeluarin, maka di sini tinggal R. Ini dia. Ini Sn-nya kita keluarin faktornya, maka yang tersisa di dalam tanda kurung ini adalah faktor yang 1. Sama dengan A. Nih. A dikali R pangkat N dikurang A. Nah, faktor yang sama itu kan A ya, maka A-nya kita keluarin. Nah, di sini kita letak di depan. Kemudian ya, di sini yang tersisa faktornya adalah Rn. Letakkan di sini dikurang A. Kalau dikeluarin di sini faktornya berarti yang di dalam tanda kurung yang tersisa adalah 1. Nah, di sini yang kita butuhin kan Sn. Maka ini bisa kita buat menjadi Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, kita bagi dengan R kurang 1. Nah, ini berlaku apabila R-nya lebih dari 1. Jadi, untuk mencari nilai Sn dari suatu deret geometri, kita dapat menggunakan salah satu di antara dua rumus berikut. Bisa menggunakan Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Ini bisa kita pakai jika rasionya berada antara 1 sampai 0 ya, antara 1 dan 0, misalnya setengah, seperempat, 0,75 dan seterusnya. Atau kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1, di mana ini rasionya adalah lebih dari 1 ya. Di sini R-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, tidak boleh sama dengan 1 ya. Di sini juga R-nya tidak boleh sama dengan 1. Di mana A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio atau pembanding, dan N-nya adalah bilangan asli. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini diketahui suatu deret geometri adalah 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 54 ditambah dan seterusnya. Tentukanlah yang A U10, yang B S10, dan C apakah deret tersebut merupakan deret naik atau deret turun. Kita coba jawab. Penyelesaiannya tentu kita harus buat dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini yang pertama tentulah dari deret ini, yaitu suku pertamanya adalah 2, suku keduanya adalah 6. Nah, dari suku pertama dan suku kedua kita bisa mendapatkan rasio kan? Nah, rasionya apa? Tentulah U2 dibagi U1, U2-nya 6. U1-nya 2, 6 per 2 sama dengan berapa? 3, maka rasionya 3. Baru bisa kita jawab yang soal A, yaitu U10. Nah, U10 itu kita masukkan ke rumus UN tadi. A dikali R pangkat N kurang 1. A dikali R pangkat, nah N-nya kita ganti dengan 10. 10 dikurang 1. Sehingga A-nya kita ganti dengan 2.
dikali R-nya kita ganti dengan 3. 3. 10 dikurang 1 berapa? 9. Nah, jadinya 2 dikali 3 pangkat 9. Dan berapa? 2 dikali 3 pangkat 9 itu berapa? 19.683 ya. Nah, kalau dikali 2 jadi berapa? Jadi 39.366. Ini adalah suku ke-10-nya. Dari deret ini dengan rasionya 3. Ya. Nah, sekarang kita cari S10. Nah, cari S10 bisa juga dengan cara biasa seperti ini. Ya. Nah, di sini Ibu buatkan dulu ya. Karena R itu sama dengan 3, artinya R-nya lebih dari 1. Nah, kalau kamu mau mencoba dengan menggunakan cara biasa, monggo silahkan. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan langsung dengan rumus saja. Ya, kita pakai rumus yang R-nya lebih dari 1, berarti rumusnya ini ya. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, rumus ini membantu kita kalau misalnya dalam deret geometri atau barisan geometri itu yang ditanya itu N-nya itu sudah lebih dari 5 atau N-nya lebih dari 7. Karena di sini kan menggunakan perpangkatan ya. Nah, perpangkatan itu kan kalau pakai cara biasa akan lebih lambat pengerjaannya. Maka lebih baik kita gunakan rumus. Ya. Oke, kita pakai rumus Sn-nya yang A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Maka ganti N-nya dengan 10. Nah, ganti N-nya dengan 10 sama dengan A-nya ganti dengan 2. Di sini 2. Nah, R-nya kita ganti dengan 3. Nah, di sini 3 pangkat 10 dikurang 1. 3 kurang 1. Nah, ingat ya, ini bukan 10 dikurang 1 pangkatnya ya, tapi 3 dipangkat 10. Setelah dapat hasil 3 dipangkatkan 10, baru kita kurangkan dengan 1. Itu ya, maksudnya ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, 2 dikali 3 pangkat 10 itu berapa? Ternyata ini 59.049. Nah, baru kita kurangkan 1. Per 3 dikurang 1 itu berapa? 2. Nah, baru kita sederhanain. 2 dengan 2 ini kan bisa kita sederhanain, sama-sama dibagi 2. Dapat 1 ya, di sini dapat 1, di sini dapat 1. Maka tinggallah 59.049 dikurang dengan 1 jadinya apa? Jadinya 59.048. Itulah yang merupakan S10 atau 10 jumlah 10 suku pertama dari deret ini. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini anak Ibu paham ya. Sekarang kita coba jawab yang C. Apakah dia merupakan deret naik atau turun? Ternyata dia merupakan deret naik. Kenapa? Karena rasio pada deret tersebut kan positif. Kalau dia positif, maka pasti nilainya makin besar dan otomatis dia merupakan deret naik karena bilangannya makin lama makin besar. Oh, kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua, tentukanlah jumlah 4 suku pertama dari suatu deret geometri dengan U1 sama dengan 328 dan U4-nya adalah 41. Penyelesaiannya bagaimana? Seperti ini. Kita buat dulu apa yang diketahui dari soal ini. Yang diketahui itu apa? Yang diketahui adalah U1-nya 328. Kemudian apalagi yang diketahui? U4. U4-nya berapa? 41. Nah, yang ditanya apa? Jumlah 4 suku pertama, berarti S4. Ya, jumlah 4 suku pertama berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 atau S4. Nah, yang kita perlu cari di sini apa dulu? Tentulah rasio. Ya, rasio kita cari dulu. Caranya, kita manfaatkan dua suku yang diketahui ini. Yang diketahui itu adalah A atau U1 dan U4. Nah, kita masukkan saja dulu ke U4. U4 itu kan rumusnya A dikali R pangkat 4 dikurang 1 ya. Nah, kita ganti U4-nya dengan 41. Ini dia. Sama dengan A-nya kita ganti dengan 328. Ini dia. Dikali R pangkat 3. 3 datang dari mana? Dari 4 dikurang 1. Ya. Nah, berarti di sini dapat kita temukan R pangkat 3. Nah, berapa R pangkat 3-nya? Tentulah 41 dibagi 328. Berapa ya? Nah, ternyata 41 dengan 328 itu bisa kita sederhanakan. Ternyata sama-sama dibagi 41. 41 dibagi 41 dapatnya 1. 328 dibagi 41 dapatnya 8. Maka R pangkat 3 itu sama dengan 1/8.
Nah, sama dengan 1/8 itu kalau kita rubah dalam menjadi bentuk bilangan berpangkat jadi berapa ya? 1/2 pangkat 3 ternyata ya. Nah, di sini kan sudah sama-sama R pangkat 3. Di sini sudah sama-sama pangkat 3. Otomatis yang 1/2 ini adalah R ya. Nah, maka R-nya adalah 1/2 atau setengah. Nah, karena R-nya sama dengan setengah, artinya kan R-nya berada antara 1 dan 0 ya. Maka kita gunakan rumus SN-nya adalah yang ini. SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, yang mau kita cari apa? Jumlah 4 suku pertama. Berarti N-nya kita ganti dengan 4. Nah, jadi dia seperti ini. A dikali 1 kurang R pangkat 4 per 1 dikurang R. Nah, masukkan apa yang diketahui tadi. A-nya berapa? 328. Nah, dikali 1 dikurang. R-nya berapa? 1/2. 1/2 kita pangkatkan 4. Nih dia. Per 1 dikurang R-nya 1/2. Oke, lanjutkan. 328 dikali 1 dikurang setengah dipangkatkan 4 kan 1/16 ya. Nah, kemudian 1 dikurang setengah kan setengah. Yang satu ini kita kurangkan dengan 1/16 kan bisa kita samakan penyebut ya. 1 itu sama dengan 16/16 dikurang 1/16 per 1/2. Nah, jadinya apa? 16 dikurang 1 berapa? 15 kan? Maka yang ini menjadi 15/16 ya. 328 dikali 15/16 per 1/2. Nah, 16 dengan 2 ini boleh nggak disederhanain ya? Boleh. Sama-sama kita bagi 2. Jadinya berapa? 8. Sedangkan 2 ini kalau kita sederhanain sama-sama yang 2 ini kita bagi 2 jadi berapa? 1, ya kan? Maka bentuk ini akan menjadi 328 dikali 15/8. Karena ini sudah menjadi 1/1. 1/1 itu kan sama dengan 1. Kita abaikan saja, maka tinggallah 328 dikali 15/8. Nah, kemudian 328 ini dengan 8 bisa kita sederhanain. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 8 ya. Nah, di sini sama-sama dibagi 8. Di sini dapat 1, ini dapat 41. Sehingga 41 dikali 15 sama dengan 615. Inilah yang menjadi S4 atau jumlah 4 suku pertama dari suatu deret geometri. Nah, mudah-mudahan sampai di sini anak-anak ibu paham dan dapat membantu kamu dalam belajar deret geometri ya. Tetap semangat belajar. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.